Ardi duduk di balkon lantai 2 rumahnya, memandangi halaman belakang yang hijau dan rapi. Di sudut taman kecil itu berdiri ayunan kayu yang sering jadi tempat bermain anak semata wayangnya, Raka. Matahari pagi menyentuh dedaunan, dan suara burung terdengar dari kejauhan. Semua terlihat sempurna. Dalam hati, Ardi merasa bangga sekaligus bersyukur. Ia seorang pria paruh baya yang tampak jauh lebih muda dari usianya. Rambutnya masih lebat, wajahnya bersih, dan senyumnya hangat. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan, penampilannya selalu rapi. Ardi dikenal di lingkungan perumahan elit itu sebagai sosok yang ramah dan sukses. Setiap akhir pekan, tetangga-tetangga sering melihatnya menyiram tanaman sambil sesekali melempar senyum ke siapapun yang lewat. Ardi memiliki sebuah perusahaan konsultan pemasaran digital. Ia memulainya dari kecil, namun berkat ketekunan dan kecerdasannya, bisnis itu tumbuh pesat dalam waktu 5 tahun. Kliennya mulai dari restoran lokal hingga perusahaan multinasional. Ia punya tim yang solid, kantor dengan desain modern di pusat kota, dan reputasi baik di kalangan profesional. Ia sering menjadi pembicara di seminar dan kampus-kampus ternama. Banyak orang menjadikannya panutan. Yang paling membuat Ardi merasa hidupnya sempurna adalah keluarganya. Istrinya, Dina, adalah wanita cerdas dan lembut. Mereka menikah setelah bertahun-tahun saling mengenal. Ardi merasa Dina adalah belahan jiwanya. Ia tidak pernah mengeluh, selalu mendukung Ardi dalam setiap keputusan besar. Mereka jarang bertengkar, dan kalaupun ada perbedaan pendapat, selalu diselesaikan dengan kepala dingin. Raka, putra mereka, adalah anak laki-laki berumur 8 tahun yang lincah dan cerdas. Ia gemar menggambar dan bercerita. Setiap malam, Ardi punya kebiasaan mendongeng untuk Raka sebelum tidur. Itu menjadi momen yang sangat ia tunggu-tunggu. Dalam cerita-cerita itu, Ardi menciptakan tokoh-tokoh fiktif yang seringkali menggambarkan dirinya sendiri dan Raka sebagai pahlawan yang berjuang bersama. Di mata orang lain, hidup Ardi seperti potongan dari majalah gaya hidup, rumah besar, mobil mewah, keluarga harmonis, dan karir cemerlang. Teman-teman lamanya sering mengirim pesan hanya untuk berkata, "Hebat kamu, Di. Hidupmu benar-benar ideal." Namun, hidup bukanlah foto yang dibekukan. Waktu berjalan, dan banyak hal berubah. Saat itu, Ardi tidak tahu bahwa perlahan, pondasi yang ia bangun selama ini mulai retak. Tapi pagi itu, ia masih percaya semuanya baik-baik saja. Setelah menyeduh kopi, Ardi menuju ruang kerja di rumah. Di sana, ia mengecek email sambil sesekali menjawab pesan dari klien. Dina masuk membawakan sepiring roti panggang. "Jangan lupa sarapan dulu, ya. Nanti maknya kambuh lagi," kata Dina sambil tersenyum. Ardi menatap istrinya dan mengangguk. "Terima kasih, sayang." Mereka berbincang ringan sejenak. Topiknya seputar kegiatan sekolah Raka, rencana liburan akhir tahun, dan proyek baru yang sedang Ardi kerjakan. Semuanya terdengar biasa saja. Tapi justru dalam kebiasaan yang terasa, biasa, itulah letak kenyamanan sebuah keluarga. Beberapa jam kemudian, Ardi pergi ke kantor. Ia menyetir sendiri, seperti biasa. Di sepanjang jalan tol, ia memikirkan presentasi penting yang akan ia sampaikan siang nanti. Dalam hati, ia yakin proyek itu akan menambah portofolio besar perusahaannya. Sampai di kantor, suasana seperti biasa, profesional tapi hangat. Karyawan menyapa dengan semangat, dan Ardi membalasnya dengan ramah. Ia bukan tipe atasan yang kaku. Ia tahu nama hampir semua karyawannya, termasuk detail kecil seperti siapa yang sedang punya bayi atau siapa yang suka bola. Saat siang tiba, Ardi tampil percaya diri di depan calon klien. Ia menjelaskan strategi pemasaran digital dengan bahasa yang sederhana tapi kuat. Klien itu, seorang pemilik jaringan toko perlengkapan rumah tangga, terkesan dan langsung menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang. Tim Ardi bersorak kecil setelah klien pergi. Sepulang kerja, Ardi mampir ke toko mainan untuk membelikan Raka sebuah buku gambar baru. Ia tahu anaknya suka menggambar karakter monster-monster lucu. "Ayah bawain kejutan," katanya saat sampai di rumah. Raka langsung melonjak kegirangan, memeluk Ardi, dan berkata, "Ayah, aku gambar ayah jadi pahlawan ya." Ardi mengangguk sambil tersenyum. Dadanya hangat. Ia merasa, inilah kebahagiaan sejati. Rumah yang penuh tawa, istri yang setia, dan anak yang mencintainya tanpa syarat. Ia merasa seperti telah menaklukkan dunia.
Malam itu, sebelum tidur, Ardi memeluk Dina. "Terima kasih, ya. Udah nemenin aku sampai titik ini." Dina hanya menjawab lirih, "Kamu juga." Ardi tidak tahu bahwa kalimat pendek itu mengandung banyak hal yang belum terucap. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum Dina, ada kegelisahan yang tak pernah ia sadari. Dan bahwa keesokan hari-hari nanti, hidupnya akan berubah drastis. Tapi malam itu, di rumah besar yang tenang, Ardi hanya tahu satu hal, ia bahagia. Dan ia percaya, hidupnya sempurna. 2 bulan setelah malam penuh kebahagiaan itu, Ardi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang kini terasa asing. Sofa masih sama, hiasan dinding tidak berubah, tapi suasananya berbeda. Tidak ada tawa Raka, tidak ada suara Dina memanggil dari dapur. Hanya sunyi. Sunyi yang menyesakkan. Semua berawal dari percakapan sederhana yang ternyata menjadi awal dari retakan besar. Dina, yang selama ini terlihat tenang dan pengertian, mulai sering menghindari obrolan panjang. Ia lebih banyak diam. Ardi mengira itu hanya karena lelah atau stres pekerjaan. Tapi ternyata lebih dari itu. Suatu malam, saat Raka sudah tidur, Dina berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Kita bicara, Di. Aku rasa, aku nggak bisa terus kayak gini." Ardi terdiam. "Maksud kamu?" "Aku mau pisah." Dunia Ardi seperti runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia mencoba bertanya alasan, mencoba menawarkan solusi, terapi, bahkan cuti bersama. Tapi Dina sudah mantap. "Aku nggak bahagia, Di. Maaf." Dalam proses perceraian itu, semuanya terasa kabur. Ardi seperti menjalani hari-hari dengan autopilot. Ia tetap ke kantor, tetap menghadiri rapat, tapi pikirannya kosong. Ia hanya menyadari satu hal, rumah bukan lagi tempatnya pulang. Dina membawa Raka pindah ke rumah orang tuanya, dan rumah besar yang dulu penuh tawa kini hanya dipenuhi gema langkah kakinya sendiri. Masalah tak berhenti sampai di situ. Saat sedang terpuruk secara emosional, bisnisnya mulai bermasalah. Salah satu klien terbesar membatalkan kontrak secara sepihak karena kampanye yang tidak berjalan sesuai ekspektasi. Belum selesai mengurus itu, 2 orang staf andalan memilih resign karena mendapat tawaran lebih tinggi. Ardi mencoba bertahan, tapi pikirannya kacau. Satu persatu proyek tersendat. Ardi mulai kehilangan fokus. Ia lupa membalas email penting, salah strategi dalam pitching, dan lambat dalam mengambil keputusan. Reputasi yang ia bangun perlahan mulai runtuh. Ia pernah jadi pembicara di seminar nasional, kini hanya berharap bisa menutup biaya operasional bulanan. Dalam waktu 6 bulan, keuangan Ardi merosot drastis. Tabungan menipis, cicilan rumah menumpuk, dan Ardi mulai menjual aset yang dulu dibelinya dengan penuh kebanggaan. Mobil sedan mewah dijual. Jam tangan kesayangannya juga ikut dilepas. Yang paling menyakitkan adalah saat Ardi harus menjual rumah tempat ia membesarkan Raka. Rumah itu terlalu besar dan terlalu mahal untuk ditempati sendiri. Saat ia berjalan menyusuri ruangan demi ruangan untuk terakhir kali, kenangan-kenangan menyeruak. Suara tawa Raka di ruang tamu, masakan Dina di dapur, dan malam-malam hangat di kamar tidur. Ia pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Tempat yang jauh dari suasana nyaman. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Hari-hari Ardi selanjutnya penuh dengan rasa sepi dan marah. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa tidak lebih peka? Kenapa tidak menjaga pernikahan itu lebih baik? Kenapa membiarkan bisnisnya lepas kendali? Ia mulai menutup diri dari teman-teman. Ajakan ngopi ditolak. Undangan reuni diabaikan. Ia merasa malu. Dari seseorang yang dulu dijadikan inspirasi, kini ia merasa tak pantas menjadi siapa-siapa. Suatu malam, Ardi duduk di balkon apartemen kecilnya, memandangi lampu-lampu kota yang redup. Ia menggenggam foto kecil Raka, satu-satunya benda yang selalu ia bawa kemanapun sejak pindah. Di foto itu, Raka tersenyum sambil menggenggam tangan Ardi. Air mata Ardi jatuh. Untuk pertama kalinya, ia mengaku kalah pada hidup. Tapi di balik kekalahan itu, ada sesuatu yang muncul diam-diam, kesadaran. Ia sadar, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia sudah terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Ia kehilangan banyak hal, tapi ia masih hidup. Dan selama masih bernapas, masih ada peluang untuk bangkit. Namun saat itu, ia belum tahu bagaimana caranya. Yang ia tahu hanya satu, ia harus menemukan kembali makna hidupnya. Bahkan jika itu berarti harus memulainya dari nol. Di tengah reruntuhan kehidupan,
Ardi berdiri rapuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia berani mengakui bahwa ia butuh berubah. Hari-hari setelah pindah ke apartemen kecil terasa seperti lorong panjang yang gelap. Ardi bangun tanpa semangat, makan hanya karena perut berbunyi, dan tidur larut malam karena pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara Raka di pagi hari, tidak ada panggilan sayang dari Dina. Hanya dinding bisu dan udara yang pengap. Ia pernah menjadi orang yang terjadwal, terorganisir, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kini, ia sering termenung di kursi rotan balkon sambil menatap jalanan. Kadang berjam-jam. Ia seperti kehilangan arah. Di dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan muncul silih berganti. Apa gunanya kerja keras selama ini, kalau pada akhirnya semua hilang juga? Setiap minggu, ia mencoba menghubungi Raka. Kadang Dina mengangkat, kadang tidak. Saat berhasil berbicara, Ardi menahan haru mendengar suara anaknya yang mulai jarang menyebut kata ayah dengan semangat seperti dulu. Untuk mengisi waktu, Ardi membaca buku, kebiasaan lama yang dulu sering ia abaikan karena kesibukan. Buku-buku pengembangan diri, biografi orang sukses, bahkan novel filsafat ringan. Tapi semakin banyak membaca, semakin ia merasa kosong. Suatu sore, ia berjalan ke taman kecil dekat apartemennya. Di bangku taman, ia melihat seorang bapak tua sedang memberi makan burung. Ardi duduk di bangku yang tak jauh dan memperhatikan. Bapak tua itu tersenyum dan berkata, burung-burung ini nggak punya rumah, tapi tiap pagi masih bisa bernyanyi. Kalimat itu sederhana, tapi menampar Ardi. Selama ini, ia terlalu larut dalam kehilangan, hingga lupa bersyukur masih bisa bangun pagi. Masih bisa bernapas. Masih diberi kesempatan hidup. Besoknya, ia mulai menulis. Bukan untuk siapa-siapa, hanya catatan harian. Ia menuliskan apa yang ia rasakan, pikirkan, dan sesekali kenangan bersama Raka. Ia menyadari bahwa selama ini ia memendam semuanya sendiri. Menulis membuat pikirannya sedikit lebih ringan. Suatu malam, saat sedang menulis, Ardi membaca ulang catatannya sendiri. Di sana tertulis, aku ingin menjadi ayah yang bisa dibanggakan Raka. Bukan karena uangku, tapi karena aku tidak menyerah. Kalimat itu menggetarkan dirinya. Ia sadar, ia belum selesai. Ia masih punya alasan untuk bangkit. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada dunia, tapi untuk dirinya sendiri dan anak yang masih memanggilnya, ayah, di ujung telepon. Hari demi hari, Ardi mulai menyusun rutinitas baru. Ia bangun pagi, membuat sarapan sederhana, olahraga ringan, lalu membaca atau menulis. Ia mulai menonton video edukasi di YouTube tentang bisnis digital. Ia membaca artikel, ikut webinar gratis, dan mencatat ide-ide yang muncul. Ia tahu, ia butuh penghasilan lagi. Tapi kali ini, ia tidak ingin kembali ke dunia yang membuatnya kehilangan arah. Ia ingin sesuatu yang lebih sederhana, fleksibel, tapi punya potensi besar. Dunia digital membuka banyak pintu. Dalam catatannya, ia menuliskan satu rencana, membangun usaha berbasis digital yang bisa dikerjakan dari mana saja. Tidak harus besar, yang penting bisa berjalan. Ia mulai memetakan keahlian dan pengalaman yang ia punya, marketing, komunikasi, dan strategi brand. Beberapa minggu kemudian, ia mencoba menawarkan jasa pembuatan konten dan strategi pemasaran digital lewat platform freelancer. Di awal, tawarannya sepi peminat. Tapi Ardi tidak putus asa. Ia belajar bagaimana membuat portofolio menarik, menulis proposal yang meyakinkan, dan perlahan mulai mendapat klien-klien kecil. Malam-malamnya kembali sibuk, bukan karena rapat perusahaan besar, tapi karena mengerjakan desain konten dan menyusun strategi untuk UMKM yang bahkan belum punya logo. Tapi ia menikmati proses itu. Ia merasa hidupnya kembali punya arah. Ardi mulai menyadari satu hal penting, kesuksesan tidak harus berarti gemerlap. Kadang, keberhasilan adalah ketika seseorang bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan tetap melangkah meski pelan. Dari seorang pria yang hampir menyerah, kini Ardi menjadi pribadi yang mulai menemukan makna baru. Bukan dari harta atau status, tapi dari usaha kecil yang jujur dan niat untuk tetap menjadi ayah yang layak dibanggakan. Ia belum sampai ke puncak. Tapi untuk pertama kalinya, Ardi merasa, ia sedang berada di jalur yang benar. Pagi itu, Ardi membuka laptopnya seperti biasa. Ia duduk di meja kecil dekat jendela apartemennya yang menghadap ke jalan raya. Kopi hitam di gelas bening mengepul,
dan buku catatan terbuka di sampingnya. Hari itu terasa berbeda. Ia tidak hanya membuka laptop untuk bekerja, tapi juga dengan semangat baru yang perlahan tumbuh dari kesadarannya sendiri. Setelah beberapa minggu berjuang sebagai freelancer di bidang pemasaran digital, Ardi mulai mendapatkan ritme. Ia belajar cara menangani klien, memahami karakter bisnis kecil, dan memetakan kebutuhan mereka. Tidak semua proyek berjalan lancar, tetapi Ardi selalu mencatat pelajaran dari setiap kegagalan. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk membagikan hasil kerjanya. Ia membuat akun khusus untuk portofolio, mengunggah tips singkat soal strategi digital marketing, dan sesekali membagikan cerita di balik layar dari klien-klien kecil yang dibantunya. Tak disangka, responsnya positif. Beberapa pemilik bisnis kecil menghubunginya melalui DM, menanyakan tarif dan penawaran jasanya. Di tengah aktivitas barunya, Ardi mengikuti kursus daring bersertifikat dari lembaga luar negeri. Ia belajar SEO, content marketing, dan iklan berbayar. Setiap malam, ia menonton materi pelajaran seperti mahasiswa yang sedang mengejar kelulusan. Catatannya penuh, kepalanya dipenuhi ide. Dulu aku belajar biar bisa dapat pekerjaan bagus. Sekarang aku belajar supaya bisa menciptakan pekerjaan, tulis Ardi di jurnal hariannya. Saat koneksi dan pemahamannya tentang dunia digital mulai luas, Ardi menemukan sebuah ide yang membuatnya bergairah. Ia ingin membangun sebuah agensi kecil yang fokus membantu UMKM bertransformasi secara digital. Ia sadar, masih banyak pengusaha lokal yang belum tahu cara memasarkan produk mereka di internet secara efektif. Ardi tidak punya modal besar, tapi ia punya pengalaman, pengetahuan baru, dan tekad. Ia mulai menyusun rencana bisnis sederhana. Ia memetakan siapa target pasar, bagaimana sistem kerja, hingga strategi promosi. Semuanya ia kerjakan sendiri, malam demi malam. Dengan desain sederhana yang ia buat sendiri di Canva, ia meluncurkan situs web pertamanya, sebuah landing page yang menawarkan jasa konsultasi digital marketing untuk UMKM. Nama agensinya ia beri nama Lintas Digital, terinspirasi dari keinginannya membantu bisnis kecil melintasi dunia digital. Hari pertama situs itu aktif, belum ada yang mengunjungi. Tapi Ardi tidak kecewa. Ia tahu proses butuh waktu. Ia terus menulis artikel ringan di blog situsnya, membagikan wawasan dari pengalaman pribadinya. Perlahan tapi pasti, traffic naik. Seorang pemilik toko batik di Pekalongan menjadi klien pertama yang mendaftar melalui situs itu. Ardi sangat bersemangat. Ia membantu pemilik toko itu membuat strategi Instagram, mendesain logo baru, dan merancang promo daring. 3 minggu kemudian, penjualan toko itu naik 2 kali lipat. Kliennya senang, dan Ardi mendapatkan testimoni positif yang ia unggah ke media sosial. Dari 1 klien, bertambah 2, lalu 5. Ardi mulai kesulitan menangani semua sendiri. Ia memutuskan mencari freelancer lain sebagai mitra. Ia menghubungi beberapa orang yang ia temui di forum daring, menawarkan kerja sama proyek per proyek. Ia membentuk tim kecil, desainer grafis, penulis konten, dan seorang pengiklan digital. Lintas Digital perlahan menjelma menjadi agensi mini yang bergerak cepat, fleksibel, dan punya misi sosial. Ardi menawarkan harga terjangkau untuk UMKM, bahkan terkadang membantu secara gratis untuk usaha rumahan yang kesulitan akibat pandemi. Ia tahu rasanya berada di titik nol. Itu sebabnya ia ingin agensinya bukan hanya tempat kerja, tapi juga wadah untuk saling tolong. Di sela kesibukannya, Ardi tidak lupa menelepon Raka. Kini, setiap Sabtu pagi, mereka punya rutinitas video call. Raka menunjukkan gambar-gambar buatannya, Ardi menunjukkan desain logo yang ia buat. Mereka tertawa bersama. Meski terpisah jarak, hubungan mereka perlahan membaik. Dina, mantan istrinya, sempat mengirim pesan singkat. Isinya hanya 3 kata, "Terima kasih, Ardi." Ardi membacanya berulang kali. Ia tahu Dina melihat perubahan dalam dirinya. Bukan dari omongan orang, tapi dari apa yang Raka ceritakan dengan bangga. Ardi tidak lagi merasa hampa. Setiap hari, ia punya alasan untuk bangun. Ia bekerja bukan hanya untuk uang, tapi untuk membangun sesuatu yang bermakna. Ia ingin membantu orang lain agar tidak perlu jatuh sejatuh dirinya untuk belajar bangkit. Semangat baru itu bukan datang dari luar. Bukan karena motivator atau seminar mahal. Tapi karena Ardi benar-benar mengalami kehilangan, dan memilih untuk tidak tenggelam.
Ia menemukan semangat itu dalam dirinya sendiri, saat ia memutuskan untuk berubah, belajar, dan berbagi. Kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Di balik layar laptopnya, ada klien-klien yang percaya, tim kecil yang tumbuh, dan anak yang memanggilnya dengan bangga, "Ayah." Meski semangat Ardi mulai tumbuh, jalan yang ia tempuh bukan tanpa hambatan. Setelah sempat merasa antusias karena proyek demi proyek mulai berdatangan, Ardi segera menyadari bahwa mempertahankan bisnis digital tidak semudah yang ia bayangkan. Tantangan pertama datang dari klien yang tidak membayar. Seorang pemilik butik online meminta strategi kampanye selama sebulan, desain lengkap, dan serangkaian konten video pendek. Semua sudah diselesaikan tepat waktu, tetapi pembayaran tak kunjung ditransfer. Saat Ardi menghubungi, klien itu menghilang begitu saja. Ardi terpukul. Itu proyek besar pertamanya dengan nilai yang cukup tinggi. Tim kecil yang ia bentuk juga sudah dibayar dari kantong pribadinya. Keuangan lintas digital goyah. Ia harus menutup kekurangan dengan menyisihkan uang tabungan terakhirnya. "Jangan patah semangat, Pak. Kita masih punya beberapa klien aktif," ujar Bima, penulis konten yang setia bekerja bersama Ardi meski hanya dibayar per proyek. Kalimat sederhana itu menguatkan Ardi. Ia tahu, kini ia bukan berjuang sendirian. Namun belum selesai urusan pembayaran klien pertama, muncul tantangan lain. Server website agensinya down karena traffic meningkat tajam setelah ia viral lewat satu unggahan tips pemasaran. Banyak calon klien gagal mengakses laman pemesanan. Ardi panik, malam itu ia begadang menghubungi penyedia hosting dan akhirnya memutuskan untuk memindahkan server ke layanan premium. Itu berarti biaya operasional naik, padahal pemasukan belum stabil. Tapi Ardi sadar, kepercayaan klien dibangun dari pengalaman pertama mereka mengunjungi websitenya. Ia memilih merugi sedikit untuk hasil jangka panjang. Masalah berikutnya datang dari dalam tim. Salah satu desainer grafis yang ia rekrut justru mengerjakan proyek serupa untuk agensi lain menggunakan materi lintas digital. Ketika Ardi mengetahuinya, ia merasa dikhianati. Ia memutuskan kerjasama dan harus mengerjakan ulang materi untuk dua klien sekaligus. Namun, dari semua tantangan itu, yang paling berat adalah menjaga konsistensi dirinya sendiri. Ada hari-hari di mana Ardi merasa tidak sanggup. Hari ketika 5 proposal ditolak dalam sehari. Hari ketika angka di rekening hampir habis. Hari ketika ia terlalu lelah untuk menelepon Raka dan hanya bisa menatap fotonya di layar ponsel. Tetapi setiap kali ia ingin menyerah, Ardi membuka jurnalnya dan membaca kembali tujuan awalnya. Di sana tertulis, "Aku ingin menjadi ayah yang bisa dibanggakan." Kalimat itu sederhana, tapi selalu bisa membuatnya bertahan. Di sela-sela kesibukan, Ardi mulai mendatangi komunitas pelaku usaha kecil. Ia hadir sebagai peserta di beberapa seminar daring gratis dan mulai dikenal sebagai konsultan digital yang bisa dipercaya. Reputasinya perlahan terbangun. Salah satu titik balik penting di babak perjuangan ini adalah ketika Ardi berhasil menjalin kerjasama dengan koperasi pengusaha makanan rumahan. Ia diminta menjadi mentor untuk 20 pelaku usaha mikro yang ingin memasarkan produk mereka secara daring. Tidak dibayar besar, tapi Ardi menerimanya dengan senang hati. Setiap Sabtu, ia mengisi sesi mentoring online. Ia mengajari ibu-ibu cara membuat akun Instagram bisnis, mengenalkan Google Bisnisku, dan cara mengambil foto produk menggunakan ponsel seadanya. Dari situ, ia melihat semangat orang-orang kecil yang tidak kalah kuat darinya. Salah satu peserta, Bu Rini, bahkan menangis saat mengatakan, "Pak Ardi, baru kali ini saya jualan online, dan hari ini ada yang beli dari luar kota. Terima kasih ya, Pak." Momen-momen seperti itulah yang membuat Ardi yakin bahwa jalan ini benar. Jalan yang meski penuh kerikil, tapi memberikan makna. Ia tidak hanya membangun bisnis, tapi juga ikut mendorong perubahan. Dalam beberapa bulan, lintas digital tidak hanya bertahan, tapi mulai berkembang. Klien mulai datang lewat rekomendasi, bukan lagi hasil tawaran. Tim kecilnya makin kompak, dan mereka mulai mengembangkan layanan tambahan seperti pelatihan daring dan paket branding lengkap. Ardi masih menghadapi tantangan. Tapi kini ia tahu, setiap tantangan adalah bagian dari proses. Dan bahwa kegigihan, bukan kesempurnaan, yang akan membawa seseorang melewati masa sulit. Dulu, ia pernah punya segalanya dan kehilangan semua. Kini, ia tidak punya banyak, tapi ia tahu satu hal penting.
Ia sedang membangun sesuatu dari hati. Musim hujan baru saja tiba ketika Ardi menerima email dari sebuah perusahaan teknologi asal Bandung. Mereka melihat salah satu tulisan blog Ardi yang membahas strategi digital untuk UMKM. Isi email itu sederhana, mereka ingin bertemu dan mendiskusikan kemungkinan kerjasama. Awalnya, Ardi mengira itu hanya proyek kecil. Namun setelah pertemuan daring, ia terkejut. Perusahaan itu, yang bernama Arunika Tech, tengah menjalankan program CSR untuk membantu digitalisasi ribuan UMKM di seluruh Indonesia. Mereka sedang mencari agensi lokal yang bisa menjadi mitra pelatihan dan konsultan lapangan. Ardi mempersiapkan proposal dengan sangat hati-hati. Ia menyusun strategi, menyertakan data hasil proyek sebelumnya, dan menunjukkan bukti dampak dari mentoring yang pernah ia lakukan. 2 minggu kemudian, ia mendapat kabar bahwa proposalnya diterima. Lintas Digital resmi menjadi mitra resmi Arunika Tech. Kerja sama ini mengubah segalanya. Lintas Digital tidak hanya menangani beberapa klien per bulan, tapi kini dipercaya mengelola pelatihan dan strategi digital untuk lebih dari 200 UMKM di 5 kota besar. Proyek itu membawa dana segar, stabilitas, dan juga membuka lapangan kerja baru. Ardi segera memperluas tim. Ia merekrut project manager, menambah 2 desainer, 1 analis media sosial, dan seorang customer support. Ia menyewa kantor kecil yang sederhana namun fungsional, bukan untuk pamer, tapi sebagai pusat koordinasi tim. Semua orang bekerja dengan semangat karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan punya dampak nyata. Meski pertumbuhan mulai terasa, Ardi tetap terlibat langsung. Ia masih turun ke lapangan, memimpin pelatihan, dan menjaga hubungan dengan UMKM binaan. Dalam setiap sesi mentoring, ia selalu berbagi kisah perjuangannya. Ia ingin peserta tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat untuk terus melangkah. Salah satu pelatihan diadakan di Solo, di sebuah aula milik koperasi lokal. Di sana, Ardi bertemu dengan seorang bapak penjual tempe mendoan yang ingin mengembangkan bisnisnya lewat platform digital. Meski hanya lulusan SD, semangat pria itu membara. "Saya nggak ngerti HP, Pak, tapi saya pengen anak saya bangga," katanya. Ardi terdiam sejenak. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Lintas Digital semakin dikenal. Sebuah media bisnis menulis artikel khusus tentang Ardi dan agensinya. Judulnya, "Dari Nol Hingga Mampu Digitalisasi Ratusan UMKM". Artikel itu viral, dan Ardi mulai diundang menjadi pembicara di acara-acara wirausaha nasional. Namun, Ardi tidak berubah. Ia masih tinggal di apartemen yang sama, masih menyeduh kopi sendiri setiap pagi, dan masih menulis jurnal pribadinya setiap malam. Ia percaya, yang membuat seseorang bertahan bukan pencapaian besar, tapi komitmen untuk tetap sederhana dan jujur dalam perjuangan. Ardi juga kembali intens berkomunikasi dengan Raka. Kini, setiap akhir pekan mereka menghabiskan waktu bersama. Raka sering datang ke kantor Lintas Digital dan menyaksikan ayahnya bekerja. "Ayah keren," katanya suatu hari sambil duduk di pangkuan Ardi. Kata-kata itu lebih berharga dari semua omzet dan pencapaian. Hubungannya dengan Dina pun perlahan membaik. Mereka tidak kembali bersama, tetapi komunikasi mereka jauh lebih dewasa dan penuh pengertian. Dina melihat perubahan Ardi, dan Ardi menghormati pilihan hidup mantan istrinya. Tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa saling menghargai. Dari semua yang telah Ardi capai, ia sadar bahwa titik balik tidak datang tiba-tiba. Titik balik muncul karena langkah-langkah kecil yang terus diambil meski dalam keadaan ragu dan takut. Titik balik lahir dari keyakinan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kini, Lintas Digital berdiri tegak. Tidak sebagai agensi besar yang penuh kemewahan, tapi sebagai simbol perjalanan seseorang yang pernah kehilangan segalanya dan memilih untuk bangkit, bukan demi pengakuan, tapi demi hidup yang berarti. 2 tahun sejak pertama kali memulai dari nol, Ardi menatap layar laptopnya dengan mata sedikit berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat saldo rekening perusahaan tembus 8 digit. Omzet bulanan Lintas Digital telah melampaui angka 1 miliar rupiah. Tidak ada pesta, tidak ada selebrasi besar. Ardi hanya menarik napas panjang, menyeduh kopi favoritnya, dan mengirim pesan ke seluruh tim, "Terima kasih. Ini semua karena kalian." Perjalanan yang ia mulai dari sudut kafe kecil,
kini telah menjadi jaringan agensi digital yang dipercaya ratusan UMKM dan beberapa perusahaan besar. Ia tidak hanya membantu klien naik kelas, tapi juga memberdayakan banyak anak muda dari daerah yang kini menjadi bagian dari timnya. Lintas Digital sudah memiliki 2 cabang baru, satu di Yogyakarta dan satu lagi di Makassar. Bukan gedung mewah, tapi cukup untuk operasional tim dan mendekatkan layanan ke klien. Ardi menerapkan sistem kerja fleksibel, sebagian besar karyawan bisa bekerja dari rumah, asal tetap disiplin dan tanggung jawab. Ardi tahu benar rasanya jadi orang yang kehilangan segalanya. Maka saat ia mulai mendapat lebih, ia tak lupa untuk berbagi. Ia membuat program beasiswa kecil-kecilan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin belajar digital marketing. Ia juga membuka pelatihan gratis setiap bulan untuk pemilik usaha kecil, terutama ibu-ibu rumah tangga. Kisah hidup Ardi pun mulai menyebar. Ia beberapa kali diundang menjadi pembicara di acara televisi, podcast bisnis, hingga forum-forum wirausaha nasional. Tapi di balik semua itu, Ardi tetap Ardi yang sederhana. Ia tidak suka keramaian, lebih nyaman mengobrol satu lawan satu, dan lebih sering menolak sorotan media. Raka kini duduk di kelas 2 SMP. Setiap kali ada acara lintas digital, ia selalu hadir. Di satu acara pelatihan besar di Jakarta, Raka berdiri di samping Ardi saat sang ayah berbicara di depan ratusan peserta. Setelah acara selesai, Raka berbisik pelan, "Ayah, aku mau belajar bikin usaha juga. Tapi nanti ya, setelah kuliah." Ardi tertawa dan mengangguk. Ia tidak pernah memaksa anaknya untuk mengikuti jejaknya, tapi melihat Raka tumbuh dengan nilai-nilai kerja keras dan empati adalah kebahagiaan tersendiri. Dengan segala pencapaiannya, Ardi tetap menjaga hidupnya tetap bersahaja. Ia masih mengendarai mobil yang sama sejak 3 tahun lalu. Rumahnya pun bukan di kawasan elit, tapi nyaman dan cukup untuk ia dan Raka. Ia lebih memilih menginvestasikan uangnya pada pengembangan bisnis, pendidikan anak, dan kegiatan sosial. Satu hal yang paling berubah dalam hidup Ardi bukanlah kekayaannya, melainkan cara pandangnya terhadap hidup. Ia belajar bahwa kehilangan adalah guru terbaik, bahwa setiap kegagalan membawa pesan, dan setiap luka mengajarkan ketangguhan. Di sebuah sesi mentoring, salah satu peserta bertanya, "Pak Ardi, apa rahasia sukses Bapak?" Ardi diam sejenak, lalu menjawab, "Saya pernah kehilangan semuanya. Keluarga, bisnis, harga diri. Tapi saya memilih untuk tidak mengasihani diri sendiri terlalu lama. Saya mulai dari yang kecil, saya belajar, saya bantu orang lain. Ternyata itu kuncinya, terus bergerak meski pelan, dan jangan lupa bersyukur." Kalimat itu menjadi kutipan di banyak akun motivasi di media sosial. Tapi Ardi tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu, yang lebih penting dari kata-kata adalah tindakan nyata. Saat malam tiba dan Raka sudah tertidur, Ardi sering duduk di teras rumahnya. Mengingat masa-masa paling kelam dalam hidupnya, bukan untuk meratapi, tapi untuk bersyukur bahwa ia berhasil melewatinya. Ia pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi kini ia bangkit dan berdiri, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Dan di balik semua yang telah ia capai, Ardi tahu, hidupnya kini bukan tentang seberapa banyak yang ia punya, tapi seberapa banyak yang bisa ia bagi. Kesuksesan telah membawa Ardi ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan yang dulu hancur berkeping-keping kini tergantikan oleh ketenangan, kepercayaan, dan keberlimpahan. Tapi di tengah semua itu, ada satu bagian dari hidupnya yang masih menyisakan pertanyaan, mantan istrinya, Dinda. Setelah perceraian mereka yang penuh luka, Ardi memilih untuk tidak pernah lagi mengusik kehidupan Dinda. Ia tahu, masing-masing punya jalan sendiri. Raka tinggal bersamanya karena keputusan bersama, dan sejak saat itu komunikasi antara Ardi dan Dinda hanya sebatas yang berkaitan dengan anak mereka. Namun, suatu malam Ardi menerima pesan singkat dari nomor yang sudah lama tak muncul di ponselnya. "Ardi, maaf mengganggu. Boleh kita bicara sebentar? Ada hal penting." Awalnya, Ardi ragu. Tapi akhirnya ia membalas, menyetujui untuk bertemu di sebuah kafe kecil di bilangan Jakarta Selatan. Saat Dinda datang, ia terlihat jauh berbeda. Wajahnya letih, tubuhnya sedikit lebih kurus, dan matanya tampak kehilangan semangat. Mereka berdua duduk dalam diam beberapa saat, sebelum Dinda membuka percakapan. "Aku minta maaf kalau pertemuan ini mengganggumu. Aku sedang dalam masa sulit, Ardi.
Bisnis butikku hampir tutup. Kami salah kelola dana waktu pandemi, dan sekarang utang menumpuk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ardi mendengarkan tanpa memotong. Dinda mengisahkan bagaimana ia berusaha mempertahankan butik kecil warisan ibunya. Bisnis yang dulu sempat berjaya di kalangan sosialita ibu kota itu kini sekarat. Dinda tidak sedang mengemis bantuan. Ia hanya butuh tempat untuk mencurahkan kegelisahan, seseorang yang bisa memberinya saran. Namun, Ardi tak hanya memberi saran. Dalam diam, ia mulai mencari tahu lebih dalam kondisi keuangan butik Dinda. Lewat relasinya, ia menghubungi dua mantan koleganya yang ahli restrukturisasi bisnis. Ia menyusun strategi diam-diam, tanpa memberitahu Dinda. Dalam waktu 2 minggu, butik itu mendapatkan suntikan modal dari investor baru, yang ternyata adalah relasi bisnis Ardi. Tak hanya itu, Ardi mengatur ulang sistem pemasaran butik itu, menyarankan agar Dinda fokus pada penjualan daring, serta memperluas target pasar ke kalangan menengah lewat media sosial. Dinda bingung saat melihat trafik penjualan meningkat dan banyak klien baru mulai berdatangan. Ia baru tahu beberapa bulan kemudian bahwa semua itu tak lepas dari campur tangan Ardi. Tapi ketika ia menanyakan langsung, Ardi hanya menjawab singkat, "Aku cuma ingin membantu orang yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Bukan karena aku ingin balikan, tapi karena aku sudah selesai dengan semua rasa marah." Dinda terdiam. Air matanya menetes. "Ardi, kamu tahu, dulu aku kira kamu akan hancur setelah kita bercerai. Aku pikir kamu lemah. Tapi sekarang, aku sadar, kamu justru jadi kuat karena kamu memilih untuk tetap berjalan. Kamu mengajariku arti memaafkan." Ardi hanya tersenyum. Tidak ada kata-kata heroik. Tidak ada drama. Ia hanya merasa sudah cukup. Cukup dengan semua luka, cukup dengan semua ego. Di luar sana, banyak orang yang memujanya karena kisah suksesnya. Tapi Ardi tahu, keberhasilan sejati bukanlah tentang jadi terkenal atau punya banyak uang. Keberhasilan sejati adalah saat seseorang bisa bangkit dari luka, memaafkan masa lalu, dan membantu orang lain bangkit. Kisah Ardi pun menjadi lebih dari sekadar cerita tentang membangun bisnis. Ia menjadi contoh nyata bahwa manusia bisa berubah, bangkit, dan bahkan jadi penyembuh bagi orang lain. Tanpa gembar-gembor, tanpa balas dendam, tanpa pamrih. Di salah satu seminar bisnis di Bandung, seorang peserta bertanya, "Pak Ardi, apa yang paling membahagiakan dari semua pencapaian Bapak selama ini?" Ardi menjawab, "Saat saya bisa tidur nyenyak tanpa beban dendam, saat saya bisa melihat anak saya tumbuh jadi pribadi yang penuh empati, dan saat saya tahu bahwa orang-orang yang pernah menyakiti saya, kini bisa saya bantu tanpa harus menyakiti balik. Itu pencapaian terbesar saya." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi Ardi tetap tenang. Ia sudah lama berhenti mengejar pengakuan. Hari demi hari berlalu. Raka kini sering membantu ayahnya di akhir pekan. Ia mulai menyukai dunia kreatif digital. Hubungannya dengan sang ibu pun membaik. Mereka sesekali makan malam bersama bertiga, sebagai keluarga yang sudah berdamai dengan masa lalu. Lintas digital semakin berkembang, kini dengan lebih banyak cabang dan mitra. Tapi Ardi lebih sibuk mengembangkan akademi pelatihan gratis yang ia beri nama Bangkit Academy, tempat anak muda dari berbagai daerah belajar dunia digital. Suatu siang, saat duduk bersama Raka di teras rumah, Ardi bertanya, "Kamu masih ingat waktu kita hanya punya motor tua dan tinggal di rumah kontrakan sempit?" Raka mengangguk, lalu menjawab, "Iya. Tapi waktu itu pun ayah selalu bilang kita masih bisa bangkit. Dan sekarang, aku percaya ayah. Kita benar-benar bisa." Ardi tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu kisah hidupnya bukan kisah luar biasa. Tapi ia ingin, lewat kisah itu, orang lain bisa percaya, tidak ada kegagalan yang benar-benar akhir, selama kita punya keberanian untuk memulai lagi. Beberapa bulan kemudian, Ardi mendapat kabar bahwa salah satu santri alumni Bangkit Academy berhasil diterima bekerja di perusahaan teknologi besar di Singapura. Ardi terharu. Ia tak pernah menyangka kontribusi kecilnya bisa mengubah hidup orang lain sejauh itu. Tak lama setelah itu, sebuah surat elektronik masuk ke inboxnya. Dari sebuah universitas ternama di Jepang, mengundangnya menjadi pembicara tamu dalam kuliah umum tentang resilien dan kewirausahaan sosial. Ardi tersenyum membaca undangan itu. Bukan karena statusnya, tapi karena ia sadar, setiap luka yang pernah ia alami kini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
Setelah kunjungan ke Jepang itu, Ardi kembali dengan semangat baru. Ia mulai merintis program kolaborasi internasional untuk para pemuda Indonesia di bidang digital kreatif. Ia ingin anak-anak dari kampung-kampung kecil merasakan mimpi besar tanpa harus takut ditertawakan. Raka, yang kini berusia 19 tahun, memutuskan tidak melanjutkan kuliah di universitas, melainkan fokus mendampingi sang ayah membangun program sosial digital. Mereka menjadi tim yang solid, ayah dan anak yang pernah dihancurkan oleh keadaan, kini menjadi penyembuh bagi banyak orang. Di tengah semua itu, Dinda datang kembali. Kali ini bukan untuk minta bantuan, tapi untuk berterima kasih. Ia menyumbangkan sebagian keuntungan butiknya untuk beasiswa anak-anak perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ardi terdiam. Tanpa disadari, perbuatan baik menular. Luka yang dulu membekas kini menjadi benih kebaikan. Ardi kembali duduk di teras rumahnya. Menatap matahari sore. Ia ingat semua perjalanan panjangnya. Perceraian. Kebangkrutan. Ditertawakan. Dihina. Bangkit sendirian. Menangis tanpa suara. Dan kini, semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang ia syukuri. Kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa kuat kita sampai satu-satunya pilihan hanyalah menjadi kuat, bisiknya pelan. Dan terkadang, kejutan paling indah datang dari tempat yang tak disangka, dari hati yang memilih untuk memaafkan, dan dari tangan yang tak segan memberi.